فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Pada ayat yang ke-74 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Ayahnya Ibrahim Azar. Atatakhidu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan berhala sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku meyakini bahwasanya engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini dakwahnya Ibrahim kepada ayahnya. Yang pertama kali didakwahkan kepada ayahnya adalah tauhid dan mengajak ayahnya untuk meninggalkan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Begitulah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan langit-langit dan bumi, keagungan langit-langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim termasuk menjadi orang-orang yang yakin. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan kepada Ibrahim, mengatakan kepada kita, wadhkur qissata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ingatlah oleh kalian kisahnya Ibrahim alaihi salam. Musniyan alaihi wa mu'azziman fi hali da'watihi ila tauhid wa nahyihi anisyirk. Ingatlah kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan memujinya dan mengagungkannya ketika dia mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau, wahai ayahku, menjadikan berhala sebagai sesembahan? Ai la tanfa' wa la tadur. Yaitu sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat. Wa laysa laha minal amri syai'un. Dan dia tidak memegang dari perkara sedikit pun. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku memandangmu dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Haitsu abattum man la yastahiqu minal ibadati syai'an. Dari sisi kalian mengibadahi sesuatu yang tidak berhak untuk mendapatkan ibadah sedikit pun. Wa taraktum ibadata khaliqikum wa raziqikum wa mudabbirikum. Dan kalian meninggalkan peribadatan kepada pencipta kalian, pemberi rezeki kalian, dan pengatur urusan kalian. Wa kadzalika hina waffaqnahu litauhid wa da'wah ilaihi. Dan begitu juga tatkala kami beri dia taufik kepada tauhid dan mendakwahkannya. Selain kami memberi dia taufik untuk mendakwahkan tauhid,
Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kami juga menunjukkan kepada Ibrahim tentang keagungan langit-langit dan bumi. Ai liyara bi basiratihi mashtamalat alaihi minal adillatil qati'ah wal barahinis sati'ah. Agar dia bisa melihat dengan mata hatinya apa yang dikandung oleh langit dan bumi berupa dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang kuat atas keagungan Allah untuk ditauhidkan. Waliyakuna minal muqinin, dan agar Ibrahim itu menjadi orang-orang yang yakin. Fa innahu bihasabi qiyamil adillah, ini rumusnya. Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam hati? Fa innahu bihasabi qiyamil adillah yahsulu lahu al-iqanu wal ilmu tam bi jami'il matalib. Karena sesuai dengan kadar tegaknya bukti, maka akan terhasilkan keyakinan dan ilmu yang sempurna dengan semua tuntutan, dengan semua yang dicari. Kamu akan mendapatkan keyakinan dan ilmu yang sempurna sesuai dengan kadar tegaknya dalil pada dirimu. Semakin banyak dalil yang ada pada dirimu, maka kamu akan semakin memiliki keyakinan dan ilmu yang sempurna. Semakin kamu nggak punya dalil tentang suatu perkara, maka keyakinan pun tidak akan tumbuh. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, laisal khabar kal mu'ayyin. Seorang berita itu tidak sama seperti orang yang menyaksikan langsung. Orang yang menyaksikan langsung dia dapat bukti langsung lebih kuat dalil yang ada pada dirinya, sehingga keyakinannya lebih apa ini? Lebih kuat. Sesuai dengan kadar banyak sedikitnya dalil yang ada pada kita, maka sekadar itu pula keyakinan dan apanya? Ilmunya. Semakin banyak maka semakin banyak, semakin sedikit makin sedikit. Nah, makanya ditafsirkan al-iman dalam perintah-perintah untuk beriman itu dengan ilmu. Sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menyebutkan 4 perkara yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Yang pertamanya adalah ilmu. Kemudian berdalil dengan ayat apa? Illal ladzina amanu. Ini sekarang di sini kaitannya. Beliau pakai dalil illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Karena tidak akan mungkin terhasilkan yang namanya iman, al-iqan, keyakinan itu tanpa didasari oleh apa ini? Ilmu. Kamu harus punya dalil dulu baru bisa meyakini. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, nggak akan tumbuh apa ini? Keyakinan. Apa yang mau diyakini? Kalau kamu tidak mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal tentang Nabi SAW, tidak tahu apa itu malaikat, apa yang mau diyakini dari mereka itu semua? Nggak tegak padanya dalil. Makanya kata beliau, bihasabi qiyamil adillah yahsulul lahul iqan. Sesuai dengan kadar tegaknya dalil, maka akan terhasilkan untuknya keyakinan dan ilmu. Nah. Qala Allah Ta'ala, terus kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-76, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukabah. Ketika malam menutupi atasnya. Ketika jim dan nun itu bersatu, maka maknanya menutup atau sesuatu yang tertutup. Di sini malam. Malam itu menutupi dengan kegelapannya. Falamma janna alaihi lail, ketika malam menutupi dirinya, ra'a kaukabah. Maka Ibrahim melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Di atas. Maka dia mengatakan ini adalah Rabbku. Nanti akan sebutkan tafsiran dari ucapan Ibrahim ini. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika dia hilang, ketika dia menyingkir, maka Ibrahim pun mengatakan, aku tidak suka sesuatu yang hilang. Enggak suka, enggak pantas jadikan sebagai Tuhan sesuatu yang masih bisa hilang. Alladzi yaghibu. Kemudian kata Ibrahim, falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan terbit, maka dia mengatakan ini adalah Rabbku. Falamma afala
Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz zalimin. La akunanna minal qaumiz zalimin. Kemudian tatkala bulan itu hilang, maka dia pun mengatakan, seandainya Rabbku tidak memberiku hidayah, maka niscaya aku termasuk kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari, dia pun mengatakan, ini adalah Rabbku, ini lebih besar daripada yang kemarin. Lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Ini lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari hilang, maka dia pun mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kalau yang paling besarnya aja kayak gini, masih bisa apa? Hilang. Maka nggak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Sesungguhnya aku hanya akan menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dan aku akan menjadi seorang yang hanif, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an man siwa, yang hanya menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk bagian dari orang-orang musyrikin sedikit pun. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, falamma janna 'alaihi lailu ay adlama, ketika malam mulai gelap, ra'a kaukaba, dia melihat kaukab, bintang. La'allahu minal kawakib al-mudhi'ah, sepertinya itu bintang yang punya sinar yang terang. Li'alna takhsisahu bidzikri yadullu ala ziyadatihi an ghairihi. Dikarenakan pengkhususan penyebutannya menunjukkan dia punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Ini kalau sekedar bintang saja ya nggak ada keistimewaan disebutkan di sini. Tapi bintang yang punya cahaya, makanya dipilih oleh Ibrahim untuk dijadikan sebagai contoh sesembahannya orang-orang apa ini? Musyrikin. Dia pilih bintang yang punya sinar, al-mudhi'ah. Walihada wallahu a'lam qala man qala innahu zuhra. Dari sinilah berkata sebagian orang yang berkata dari kalangan para ulama wallahu taala alam bahwasanya bintang yang dimaksud bintang zuhra. Karena kan ini yang paling apa ini? Terang. Ini makanya yang dipilih oleh Ibrahim sebagai bahan untuk menyampaikan dakwah tauhidnya kepada kaumnya. Ya, dipilih yang punya keistimewaan. Kalau misalnya dia sendiri pun nggak terang, nggak ada keistimewaannya untuk disebut-sebut. Paham ya? Nah, makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah bintang Zuhra, nama bintang Zuhra. Qala hadza rabbi, dia pun mengatakan ini ada Rabbku, ai ala wajhi tanazzuli ma'al khasmi. Ini maknanya. Ini bukan sesuatu yang diyakini oleh Ibrahim. Tidak pernah sedikit pun Ibrahim meyakini bahwasanya bulan bintang tersebut sebagai apanya? Tuhannya, tidak. Hadza rabbi, ini maksudnya ala wajhi tanazzul ma'al khasmi. Ini cara debat dengan cara mengalah. Ya sudahlah, anggaplah aku ikut peribadatan dengan kalian. Nah, ya udah aku akan pilih ini. Karena ini bintangnya paling apa? Warna sinarnya paling terang. Aku akan pilih ini. Ini maksudnya secara apa ini? Secara ngalah dalam perdebatan kepada lawan. Oke lah, aku ikut permainanmu. Ayo kita ibadahi yang selain Allah ini. Aku pilih ini sekarang. Paham ya? Ngetes dulu, diikuti dulu. Ayolah, sesuai dengan keinginanmu pun ayo. Gitu. Untuk nanti dibuktikan apanya? Kebatilannya setelah main dengan apanya? Peraturannya dia, cara mainnya dia. Ini kan mainnya main di mana? Peribadatan kepada selain Allah. Ayo, aku pilih yang ini sekarang. Dia bilang apa? Hadza Rabbi. Aku pilih yang ini untuk sebagai Rabbku. Nah, bintang yang terang ini. Ala wajhi tanazzul ma'al khasmi, ai hadza Rabbi. Fahalu mananzur. Ini maknanya. Ini Rabbku, ini yang aku pilih sebagai Rabb. Ayo sekarang kita lihat. Kita buktikan apanya? Kelayakannya. Ayo kita uji. Ayolah, sama-sama kita ke permainan peribadatan kepada selain Allah. Sekarang kita buktikan, kita uji kelayakannya. Paham maksudnya ucapan Ibrahim ini ya? Dia bukan meyakini ini sebagai apanya? Robnya. Tapi ini debat dalam rangka apa ini? Untuk cara mengikut kepada lawan debatnya. Fahalumma nanzur. Mari kita lihat bersama-sama. Hal yastahiqur rububiyah. Ayo kita uji dia. Apakah dia berhak mendapatkan rububiyah? Punya sifat uluhiyah? Mencipta, mengatur, dan yang semisalnya. Wa hal yaqumu lana dalilun ala dzalik? Apakah kita punya bukti
yang kuat untuk menjadikannya sebagai sesembahan, fa innahu la yanbaghi li'aqilin an yattakhidha ilahahu hawahu bighairi hujjatin wala burhan. Karena tidak pantas bagi orang yang punya akal untuk menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan, ya aku kalau hawa nafsu, aku milih apa ini? Bintang ini. Kata beliau, nggak pantas bagi seorang yang berakal untuk menjadikan sembahannya itu sesuai dengan hawa nafsunya saja, tanpa adanya hujah, tanpa adanya bukti. Falamma afala, ketika menghilang bintang tersebut, ai ghaba dzalikal kaukab, ketika hilang bintang tersebut, qala la uhibbul afilin. Nah, aku nggak suka yang hilang. Ini nggak layak, maksudnya, paham ya? Bukan tadi Ibrahim punya niatan untuk menjadikannya sebagai Tuhan, tidak. Paham ya? Ini dalam rangka debat dengan lawan debatnya. Nah, aku nggak suka dengan yang hilang. Aila alladzi yaghibu wa yaktafi amman abadah. Yang bisa hilang dari yang menyembahnya. Masa dia hilang? Kemana dia nanti kalau kita butuh-butuh apa-apa? Nah, fa innal ma'bud labudda an yakuna qa'iman bi masalihi man abadah. Dikarenakan yang namanya sesembahan, dia harus mengurusi kemaslahatan orang yang mengibadahinya. Kalau dia hilang, gimana urusan kita nanti? Siapa yang ngurus? Kita udah beribadah sama dia. Sementara dia sekarang apa ini? Pergi, menghilang. Nah, wa mudabbiran lahu fi jami'i syu'uni. Dan seharusnya dia mengatur segala urusan para penyembahnya. Fa'amal ladzi yamdi waqtun katsirun wa huwa ghaib. Adapun sesuatu yang hilang di waktu yang banyak, famin aina yastahiqul ibadah. Dari mana dia layak untuk diibadahi? Wa hal ittikhadhuhu ilahan illa man min asfahis safa wa abtalil batil. Bukankah menjadikannya sebagai sesembahan adalah kedunguan yang paling dungu dan kebatilan yang paling batil? Selesai satu. Apa ini? Bintang. Falamma ra'al qamara baziran, ketika dia melihat bulan terbit, ai talian. Sekarang terbit bulan. Tadi belum, baru bintang. Wa ra'a ziyadatahu ala nuril kawakib. Kemudian dia melihat kelebihan cahayanya dibandingkan dengan cahaya apa ini? Bintang. Jelas lebih terang apa ini? Jelas lebih terang bulan. Wa mukhalafatahu laha. Dan ketika dia melihat perbedaan antaranya keduanya, qala hadza rabbi tanazzulan. Maka dia pun mengatakan, udah kalau sekarang aku ganti, aku ini Rabbku. Dalam rangka ngalah kepada lawan debat. Dia kan nggak mau diajak beribadah kepada Allah. Oke, ayolah kita ibadah selain Allah dan kita uji sama-sama. Sekarang aku pilih ini sebagai sesembahan. Aku pilih bulan. Tanazzulan. Ngalah kepada lawan debatnya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Ketika bulan itu pun hilang, maka dia mengatakan, seandainya Rabbku tidak memberiku hidayah, maka aku termasuk kaum yang sesat. Faftaqara ghayatal iftiqar ila hidayati rabbih. Maka Ibrahim pun menunjukkan kebutuhannya yang sangat besar atas petunjuk dari Rabb-nya. Wa alima annahu illam yahdihillah fala hadiyalah. Dan dia meyakini bahwasanya jika Allah tidak memberinya hidayah, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Wa illam yu'inhu ala ta'atih fala mu'ina lahu. Jika Allah tidak membantunya di atas ketaatannya, maka tidak akan ada yang bisa membantunya. Ini saat itulah Ibrahim benar-benar mensyukuri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia semakin meyakini batilnya peribadatan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau enggak kau jadikanlah aku punya petunjuk, aku akan masuk orang yang sesat yang beribadah kepada benda-benda ini. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari terbit, maka dia pun mengatakan, aku pilih ini sekarang. Ini lebih besar daripada yang kemarin. Minal kaukab wa minal qamar. Dari bintang dan dari bulan. Falamma afalat. Ketika dia pun menghilang. Taqarra hina idin al-huda. Dan saat itulah terpastikan petunjuk. Wat mahallar rada. Dan hilang yang namanya kesesatan. Faqala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Haitsu qamal burhan nusadiq al-wadhi ala butlani. Sekarang sudah tegak bukti yang jujur dan jelas atas kebatilan yang kalian sembah tersebut. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ai lillahi wahdah muqbilan alaihi mu'ridan amman siwa. Pengertian hanif. Yaitu aku hanya menghadap kepadanya semata dan berpaling dari selainnya. Dan aku bukan termasuk bagian dari orang musyrikin. Fatabarra
fatabarra'a minasyirki wa ad'ana bitauhid wa aqama ala dzalika burhan. Maka Ibrahim pun berlepas diri dari kesyirikan dan tunduk kepada tauhid, dan dia pun menegakkan bukti-buktinya atas hal tersebut. Qala rahimahullahu taala hadzal ladzi dzakarna fi tafsir hadhil ayah was shawab. Ini yang kami sebutkan dalam penafsiran ayat tadi, inilah yang benar. Bahwasanya makna hadza rabbinya itu dalam rangka mengalah dalam perdebatan kepada lawan debat. Kata beliau, ini yang benar dalam penafsiran ayat-ayat tadi, terutama tentang ucapannya siapa ini? Ibrahim hadza rabbi. Ini yang benar dalam penafsiran ayat-ayat ini. Wa huwa annal maqamu munazarah. Bahwasanya konteksnya saat itu adalah konteks apa ini? Perdebatan. Konteksnya konteks munazarah, konteks debat. Min Ibrahim liqaumihi, dari Ibrahim kepada siapa? Kaumnya. Ibrahim sedang ngajak debat siapanya? Kaumnya. Oke, ajalah akulah ngalah sekarang. Kalau kalian nggak mau untuk diajak beribadah kepada Allah, ayo aku yang ngalah. Aku gabung ke kalian, ayo kita cari mana sembahan yang pantas. Ayo kita uji satu-satu sesembahan kalian ini. Paham ya? Nah. Wa bayanu butlani ilahiyatihi. Hadza ilahiyati hadhil ajram al-uluwiyah wa ghairiha. Kepada kaumnya serta menjelaskan kebatilan peribadatan dari benda-benda langit yang besar yang tinggi ini, benda-benda langit semua ini. Dan yang selainnya. Kalau benda langit yang besar-besar kayak gini saja nggak pantas, apalagi benda mana nih yang ada di bumi, gunung, pohon, batu, lebih-lebih lagi. Ini dicontohkan oleh Ibrahim dengan benda-benda apa ini? Langit semuanya. Wa amma man qala innahu maqamu nazarin fi hali tufuliyatihi falaysa alaihi dalil. Adapun yang mengatakan bahwasanya konteksnya ini adalah konteks ketika Ibrahim melihat keadaan ini di masa kecilnya. Ini Ibrahim dulu di masa kecil. Dia belajar mencari Tuhannya di masa apanya? Kecilnya, ketika lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari. Ini kata beliau falaysa alaihi dalil. Ini keliru, ini enggak ada dalilnya. Yang benar ini diucapkan Ibrahim ketika dia sudah apa ini? Sudah dewasa. Loh, masa dia milih hadza rabbi selain Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini dalam rangka apa ini? Konteksnya konteks perdebatan, dan dia konteksnya tanazzul, konteksnya ngalah kepada lawan debat untuk kemudian mengalahkannya di medannya sendiri. Paham ya? Datangi kaumnya di tempatnya mereka, ikut permainannya mereka untuk kemudian dikalahkan di medan permainannya mereka sendiri. Paham ya? Nah, ini kan ngalah, nggak mau diajak main di tempatnya kita, ya udah dia yang ngalah, datang kemana? Ke medan permainannya mereka untuk kemudian dikalahkan di medan permainannya. Oke lah, ayo kita beribadah kepada selain Allah, kita cari satu-satu dan kita uji kelayakannya, mana yang layak. Ternyata nggak ada satupun yang apa ini yang masuk. Nah, ada yang bisa kita ambil dari kisah yang luar biasa ini, kisah Ibrahim, dakwahnya dia kepada tauhid dan bagaimana dia melarang kaumnya dari kesyirikan, termasuk ayahnya sendiri yaitu Azar. Ini kisah yang luar biasa. Perdebatan yang banyak mengandung faedah. Faedah yang bisa kita ambil ya, kan? Wujubun nasihah fid din, la siyama lil aqrabin. Kewajiban memberikan nasihat dalam agama. Wujubun nasihah fid din, la siyama lil aqrabin. Kewajiban untuk memberikan nasihat kepada dalam agama, terutama kepada kerabat. Semakin dekat kerabatannya, maka semakin berhak untuk mendapatkan nasihat. Bagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim kepada ayahnya. Maka dalam surat Maryam lebih lembut lagi bahasanya Ibrahim. Ya abati, ya abati, ya abati. 4 kali Ibrahim memanggil ayahnya. Padahal cukup, panggilan yang pertama kan cukup ya. Di awal saja, karena kan satu konteks itu. Wahai bapakku, gini. Ini enggak, setiap ayat diawali apa? Ya abati, ya abati. Diulangi lagi apanya? Panggilannya. Ya abati, wahai ya bapakku, wahai bapakku. Padahal kan cukup di awal saja. Iya kan? Nah, ini menunjukkan wajibnya memberikan nasihat dalam agama, la siyama lil aqrabin, terutama kepada kerabat. Sebagaimana Allah perintahkan nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kaummu yang terdekat, keluargamu yang terdekat. Faedah yang berikutnya, pengingkaran yang dilakukan dalam rangka nasihat bukan termasuk tindakan durhaka.
al-inkar wadzam idza kana ala wajhi nasiha fid din falaysa minal uquq. Pengingkaran dan celaan terhadap kemungkaran jika dilakukan sebagai nasihat maka bukan bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Ini bukan durhaka ya Ibrahim kepada ayahnya, karena dia lakukan dalam rangka mengingkari dan memberikan nasihat kepada sang ayah. Pak, ini nggak betul kayak gini. Ini bukan sama sekali bentuk kedurhakaan. Mengingkari dan mencela dalam rangka memberikan nasihat dalam agama bukan termasuk kedurhakaan. Tentu saja disampaikan dengan bahasa yang sopan, yang lemah lembut. Nah, faedah yang berikutnya, bantahan bagi yang menyangka bahwasanya tidak ada ayah dari seorang nabi yang kafir. Ar-raddu ala man za'ama annahu lam yakun ahadun min aba'il anbiya kafiran. Bantahan bagi yang mengira tidak ada ayah dari seorang nabi yang kafir. Kata mereka nggak mungkin. Masa nabi lahir dari keturunan tulang sulbi orang yang apa? Kafir. Nah, ini jelas ayatnya. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan berhala sebagai sesembahan? Jelas. Idh qala Ibrahim li abihi. Tatkala Ibrahim berkata kepada siapa? Bapaknya. Jelas bahwasanya ayahnya Ibrahim apa ini? Kafir. Nah, faedah yang berikutnya, adapun yang memaknakan itu pamannya, maksudnya ab di situ am, ini maka jelas batil. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tambahkan lagi sedikit ya, kawan. Annal hidayah biyadillahi azza wa jalla. Bahwasanya hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu. Kalau sekelas Ibrahim saja mengakui bahwasanya tidak mungkin dia bisa dapat petunjuk kalau tidak ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. La illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Allah tidak memberiku petunjuk, niscaya aku termasuk kaum yang sesat. Faedah yang berikutnya, salah satu sisi kepantasan sesuatu untuk diibadahi adalah dari sisi kebesaran dan keagungannya. Salah satu sisi kepantasan sesuatu dijadikan sebagai sesembahan adalah kebesaran dan keagungannya. Ini kalau mau memilih sesuatu menjadi sesembahan, maka pilih yang punya kebesaran dan keagungan. Ini disyaratkan oleh ucapan Ibrahim apa tadi? Hadza akbar. Alasan Ibrahim saat itu menjadikan contoh dengan matahari karena matahari yang paling besar. Ini kan isyarat bahwasanya yang pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan itu yang paling besar. Nah, ya jelas Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tiap hari kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini isyarat dari Ibrahim. Faedah yang berikutnya at-tadarruj fi da'wah. Bertahap dalam menyampaikan dakwah. Bertahap dalam menyampaikan dakwah. Tidak bisa, seringnya tidak bisa langsung ke titik tujuan ya. Ini harus difahami. Agar seseorang itu, seorang dai menyampaikan sesuatu sampai kepada tujuan itu melalui tahapan-tahapan. Itu akan lebih mudah diterima. Sebagaimana di sini metode debat dan dakwahnya siapa? Ibrahim. Dia contohkan dari yang paling apa ini? Kecil. Dakwahnya Ibrahim. Dari pakai apa dia? Bintang. Kemudian naik ke yang lebih besar lagi apa?
bulan. Kemudian naik ke yang paling ini puncaknya sudah. Kalau ini saja pun yang paling hebat ini enggak juga, berarti lebih-lebih lagi yang lain. Sampai dia contohkan dengan apa ini? Matahari. Ini kan bertahap dalam apa ini? Dalam berdakwah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.